Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Pak Wahyu, di mana kali ini akan membahas tentang persamaan logaritma. Dan ini merupakan bagian dari fungsi logaritma. Dan untuk lebih lengkapnya, silahkan kalian simak dan saksikan video berikut ini. Untuk kompetensi dasar fungsi logaritma, seperti yang sudah saya jelaskan, di mana untuk kompetensi dasar pengetahuannya yaitu 3.1 adalah mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.1 adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Untuk tujuan pembelajaran pada video kali ini, di mana kita akan membahas tentang persamaan logaritma, peserta didik diharapkan dapat yang pertama adalah memahami bentuk-bentuk dari persamaan logaritma. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan penyelesaian dari setiap bentuk dari persamaan logaritma. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan logaritma, di mana bentuk dari persamaan logaritma itu sendiri nanti ada 5, tetapi pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan bentuk pertama sampai ketiga terlebih dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya, persamaan logaritma itu sendiri adalah persamaan yang di dalamnya terdapat logaritma di mana numerus ataupun bilangan pokoknya dari logaritma itu sendiri mengandung variabel. Nah, kemudian bentuk-bentuk dari persamaan logaritma, sekali lagi bahwa bentuk-bentuk dari persamaan logaritma nanti ada 5, tetapi pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 bentuk terlebih dahulu, yaitu bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Di mana untuk bentuk pertama, persamaan logaritma jika berbentuk a log fx sama dengan a log p. Nah, ini penyelesaiannya adalah ketika a log fx sama dengan a log p, maka nilai fx sama dengan p, numerus sama dengan numerus, dengan fx lebih dari 0. Fx-nya di sini adalah numerusnya. Kemudian bentuk yang kedua adalah persamaan logaritma berbentuk a log fx sama dengan b log fx. Fx-nya sama, numerusnya sama, maka penyelesaiannya jika bentuknya seperti ini dengan a tidak sama dengan b, maka penyelesaiannya adalah nilai fx sama dengan 1 atau numerusnya sama dengan 1. Kemudian yang bentuk yang ketiga, persamaan logaritma dengan bentuk a log fx sama dengan a log gx. Di sini penyelesaiannya adalah bahwa nilai fx sama dengan gx dengan ketentuan syaratnya di mana fx lebih besar 0 dan gx lebih besar 0 atau numerusnya sama-sama positif. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Kita lihat, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma berikut ini. Yang pertama adalah bentuknya 6 log 2x min 3 sama dengan 6 log 7. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu 6 log 2x min 3 sama dengan 6 log 7 ini itu bentuknya yang mana? Nah, di sini bentuknya adalah a log fx sama dengan a log p, di mana di sini bentuk yang pertama. Maka untuk menyelesaikannya adalah nilai fx sama dengan p dengan fx lebih dari 0. Kita cari satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama adalah untuk fx sama dengan p, fx-nya adalah berarti 2x min 3, sedangkan p-nya adalah 7. Nah, pastikan dalam mengerjakan persamaan logaritma, kedua ruas harus dalam bentuk logaritma, di mana bilangan pokoknya untuk bentuk pertama harus sama, ya. Jadi kalau ruas kiri atau ruas kanan belum dalam bentuk logaritma, maka harus diubah ke dalam logaritma terlebih dahulu. Apabila salah satu ruasnya dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan, maka harus kita sederhanakan menjadi satu logaritma.
Nah, kita lihat fx sama dengan p, berarti fx-nya adalah 2x min 3 sama dengan p-nya adalah 7. Kita selesaikan saja, berarti 2x sama dengan min 3-nya pindah ruas berarti menjadi plus 2x sama dengan 7 plus 3 atau 2x sama dengan 10. Maka x-nya adalah sama dengan 5. Dan ini merupakan penyelesaiannya. Tetapi sebelum kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 5, kita cek terlebih dahulu bahwa fx-nya memenuhi, fx-nya lebih dari 0. Syarat untuk numerus di mana fx lebih dari 0, fx di sini adalah 2x min 3. Berarti 2x min 3 lebih dari 0, maka 2x lebih dari pindah ruas berarti menjadi 3, sehingga x-nya adalah lebih dari 3/2. Nah, di sini x lebih dari 3/2. Nah, karena x-nya itu lebih dari 3/2, maka kita lihat kembali bahwa penyelesaiannya adalah x sama dengan 5, itu adalah memenuhi. Karena x-nya lebih dari 3/2 dan 5 termasuk lebih dari 3/2, sehingga dapat disimpulkan bahwa HP-nya adalah sama dengan 5. Nah, kemudian saya lanjutkan contoh soal yang kedua. Pertanyaannya masih sama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma, di mana persamaan logaritmanya adalah 3 log x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat pada ruas kanan di sini masih dalam bentuk konstanta, maka ini harus kita rubah terlebih dahulu dalam bentuk logaritma, atau kedua ruasnya harus dalam bentuk logaritma dengan bilangan pokok 3. 2 itu kalau saya rubah dalam bentuk logaritma dengan bilangan pokok 3 itu adalah 3 log 9. Kenapa? Karena 3 log 9 sendiri nilainya adalah 2. Lalu apabila saya ganti, Pak, misalkan logaritmanya bilangan pokoknya tidak 3, melainkan misalkan 2 log berapa yang hasilnya 2 atau 2 log 4. Nah, kalau dirubah dalam bentuk 2 log 4, maka di sini bentuknya menjadi bukan bentuk yang pertama, karena ini nanti arahnya adalah saya mengerjakan menggunakan bentuk yang pertama, maka kita harus mengubahnya dalam bilangan pokok yang sama antara ruas kiri dengan ruas kanan, yaitu bilangan pokoknya adalah 3, sehingga kita rubah dalam bentuk 3 log 9, sehingga 3 log 9 sendiri adalah nilainya 2. Nah, kita selesaikan. Di sini adalah bentuk pertama, yaitu a log fx sama dengan a log p, dengan penyelesaiannya fx sama dengan p. Dengan numerusnya syaratnya adalah fx lebih dari 0. Kita selesaikan fx sama dengan p terlebih dahulu. Fx-nya adalah x kuadrat min 4x min 12, ya. P-nya adalah 9. Jadi menjadi x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 9. Kemudian pindah ruas ke ruas kiri menjadi x kuadrat min 4x min 12 min 9 sama dengan 0. Atau x kuadrat min 4x min 21 sama dengan 0. Min 12 min 9 itu min 21. Nah, di sini menjadi persamaan kuadrat, maka kita selesaikan dengan cara pemfaktoran saja. Sederhananya, x kuadrat itu adalah x dikalikan dengan x, sedangkan min 21 berapa kali berapa yang hasilnya min 21. Tetapi kalau dijumlahkan hasilnya min 4, yaitu 3 kali min 7. 3 kali min 7 itu min 21, 3 ditambah min 7 adalah min 4. Sehingga pemfaktorannya adalah x plus 3 dikali x min 7. Maka bisa disimpulkan bahwa x plus 3 sama dengan 0 atau x sama dengan min 3. Sedangkan pembuat 0 satunya adalah x min 7 sama dengan 0 atau x sama dengan 7. Nah, ini adalah nantinya yang akan merupakan himpunan penyelesaian, yaitu x sama dengan min 3 atau x sama dengan 7. Tetapi sebelum kita simpulkan HP-nya adalah min 3 dengan 7, maka kita harus melihat syarat numerusnya terlebih dahulu. Apakah memenuhi? Nah, untuk syarat numerusnya di sini bahwa fx-nya lebih dari 0, fx sendiri tadi adalah x kuadrat min 4x min 12. Sehingga menjadi x kuadrat min 4x min 12 lebih dari 0. Dan ini merupakan pertidaksamaan kuadrat. Kalian bisa mencoba melihat video saya, yaitu tentang
pertidaksamaan kuadrat itu penyelesaiannya seperti apa, tetapi saya jelaskan juga di sini dengan cara yang lebih cepat. Kalau di sini dia lebih besar atau lebih dari 0, maka nanti penyelesaiannya menggunakan atau ketika x kuadratnya adalah positif. Maka di sini kita faktorkan saja x kuadrat min 4x min 12. Kita faktorkan terlebih dahulu. Itu adalah x kuadrat itu x kalikan dengan x. Min 12 itu berapa kali berapa yang hasilnya min 12. Tetapi kalau dijumlahkan hasilnya min 4, yaitu adalah 2 kali min 6. Ya, 2 kali min 6 min 12, 2 ditambah min 6 adalah min 4. Nah, ini tandanya lebih dari 0. Ini pakai cara cepat. Nah, maka penyelesaiannya di sini kalau dia lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu menggunakan atau ketika x kuadratnya adalah positif, ya. Sehingga di sini x plus 2 kurang dari min 2, ya, atau x lebih dari 6 pindah ruas. Jadi untuk penyelesaiannya lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan, itu menggunakan atau. X yang pertama adalah x kurang dari min 2, yang kecil itu kurang dari, sedangkan yang besar adalah x lebih dari 6. Dibandingkan antara x plus 2 dengan x min 6 ini, pembuat nolnya yang lebih kecil yang mana? Yang lebih kecil berarti menggunakan kurang dari, yang lebih besar menggunakan lebih dari. Nah, nanti kalau di sini pertidaksamaannya pakai sama dengan, tinggal menyesuaikan saja di sini juga menggunakan sama dengan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama untuk x kurang dari min 2, apakah min 3 ini termasuk memenuhi? Karena min 3 itu kurang dari min 2, berarti min 3 memenuhi. Kemudian yang kedua, apakah 7 itu memenuhi x lebih dari 6? Berarti 7 lebih dari 6 juga memenuhi. Sehingga dapat disimpulkan karena x min 2 atau x min 6, ya, untuk syarat numerusnya, maka HP-nya dua-duanya juga memenuhi. Seperti yang setelah saya sampaikan tadi bahwa min 3 itu kurang dari min 2, sedangkan 7 lebih dari 6. Maka min 3 dengan 7 masuk menjadi himpunan penyelesaian. Kemudian saya lanjutkan untuk contoh soal yang ketiga. Masih sama pertanyaannya, menentukan himpunan penyelesaian. Nah, sekarang pertanyaannya dilihat yaitu 5 log x plus 3 ditambah 5 log x min 1 sama dengan 1. Nah, di sini perlu kita sederhanakan terlebih dahulu bahwa ada penjumlahan logaritma dengan bilangan pokok yang sama. Gunakanlah sifat penjumlahan dan pengurangan logaritma dengan bilangan pokok yang sama. Dimana kalau bisa disederhanakan menjadi 5 log, karena ini plus berarti menjadi kali, numerusnya dikali x plus 3 kali x min 1, sedangkan 1 kita rubah dalam bentuk logaritma dengan bilangan pokok 5 menjadi 5 log 5. Nah, ini kita kalikan numerusnya berarti 5 log x plus 3 kali x min 1 itu adalah x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 5 log 5. Nah, setelah terjadi bentuk yang lebih sederhana seperti ini, maka kita dapat disimpulkan bahwa bentuk ini adalah bentuk dari a log fx sama dengan a log p. Sehingga penyelesaiannya adalah fx sama dengan p dengan syarat numerusnya fx lebih dari 0. Jadi nanti numerusnya kita gunakan satu-satu, x plus 3 lebih dari 0 dan juga x min 1 lebih dari 0. Kita cari terlebih dahulu fx sama dengan p-nya, di mana fx-nya adalah x kuadrat min 2x min 3 sama dengan p-nya adalah 5. Kita pindah ruas berarti menjadi x kuadrat min plus 2x min 3 min 5, sehingga menjadi x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Kemudian persamaan kuadrat ini kita selesaikan dengan pemfaktoran, di mana pemfaktorannya adalah x plus 4 dikali x min 2. 4 kali min 2 itu min 8. Kalau ditambahkan 4 ditambah min 2 adalah 2. Sedangkan x kuadratnya adalah x dikalikan dengan x. Nah, kemudian dari sini kita buat pembuat nolnya. X plus 4 sama dengan 0, maka x sama dengan min 4, atau x min 2 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 2. Nah, ini yang nantinya akan menjadi himpunan penyelesaian. Tetapi kita lihat syarat numerusnya terlebih dahulu, apakah memenuhi semua.
atau hanya salah satu yang memenuhi. Nah, sekarang kita lihat untuk syarat numerusnya, di mana fx lebih dari 0, kita kembalikan lagi ke pertanyaannya. Di sini untuk numerusnya ada 2, yaitu x plus 3 dan x min 1, maka kita selesaikan satu persatu. Untuk x plus 3 lebih dari 0, maka x lebih dari min 3. Kemudian yang kedua adalah x min 1 lebih dari 0, maka x lebih dari 1. Nah, antara dua ini kan pertidaksamaannya mengarah ke lebih dari semua. Berarti kita tinggal pilih saja apakah keduanya masuk dari x-nya lebih dari min 3 dan x lebih dari 1. Nah, karena x-nya itu lebih dari 1, saya mengambilnya yang paling besar. Kenapa paling besar? Karena di sini nanti akan termasuk di sini. Ya, kalau yang kecil berarti sama saja x-nya pasti nanti lebih yang kita ambil harus yang lebih besar. Nah, min 4 di sini adalah kurang dari min 1 dan kurang dari 1, berarti tidak masuk. Nah, 2 itu adalah lebih dari min 2, lebih dari min 3 dan lebih dari 1, sehingga HP-nya yang memenuhi dari antara min 4 dan 2 itu adalah 2-nya. Sehingga untuk soal nomor 3, himpunan penyelesaiannya hanya X sama dengan 2 saja. X sama dengan min 4 tidak memenuhi syarat numerusnya. Nah, kemudian saya lanjutkan pada contoh soal yang keempat, yaitu 3 log 4x min 7 sama dengan 5 log 4x min 7. Nah, kalau kita lihat bentuknya di sini adalah bentuk yang kedua, di mana A log fx sama dengan B log fx. Fx-nya sama, bilangan pokoknya berbeda, A dengan B. A-nya tidak sama dengan B. Maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Berarti sederhana, fx-nya tinggal kita sama dengankan 1. Menjadi 4x min 7 sama dengan 1. Tinggal kita selesaikan pindah ruas, berarti 4x sama dengan 1 plus 7. Min pindah ruas menjadi plus, sehingga 4x sama dengan 8. Maka x-nya adalah sama dengan 2. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Kenapa numerusnya tidak masuk syarat? Karena pada bentuk yang kedua tidak ada syarat numerus fx lebih dari 0. Ya, jadi syaratnya bahwa A tidak sama dengan B, maka fx sama dengan min 1. Jadi kita lihat penyelesaiannya berdasarkan bentuk 1, 2, dan 3 dengan penyelesaian yang seperti apa. Tidak semuanya harus numerusnya fx lebih dari 0. Sekali lagi melihat syaratnya. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kelima, di sini 2 log x kuadrat plus 3x min plus 2 sama dengan 2 log 8x min 2. Nah, kita lihat di sini bentuknya adalah bahwa A log fx sama dengan A log gx. Bilangan pokoknya sama, fx dan gx-nya berbeda, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx dengan, nah ini ada syaratnya bahwa fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Berarti pertama kita cari terlebih dahulu penyelesaian dari fx sama dengan gx, kemudian kita cari lagi syaratnya. Nanti penyelesaian kita masukkan syarat apakah memenuhi semua atau hanya salah satu, seperti contoh soal nomor 3 tadi. Nah, fx sama dengan gx di sini berarti x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 8x min 2. Maka kita pindah ruaskan ke ruas kiri semua menjadi x kuadrat plus 3x min 8x plus 2-nya tetap, min 2-nya pindah ruas berarti menjadi plus 2 sama dengan 0. Sehingga di sini x kuadrat 3x min 8x itu adalah min 5x, 2 ditambah 2 itu 4 sama dengan 0. Maka kemudian kita selesaikan dengan cara pemfaktoran karena di sini persamaan kuadrat. Berarti x kuadrat itu adalah x kalikan dengan x. 4 berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan 4. Tetapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 5, yaitu min 1 kali min 4. Ya, sehingga x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Atau x min 4 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 4. Nah, ini nanti yang akan menjadi penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya, yaitu 1 dan 4.
Tetapi apakah keduanya memenuhi syarat? Kita lihat syarat untuk numerusnya, karena di sini ada fx lebih dari 0. Kita cari satu-satu. Fx-nya adalah x kuadrat plus 3x plus 2 lebih dari 0. Seperti tadi, ini pertidaksamaan kuadrat. Dengan cara yang cepat saja, kita faktorkan saja. X kuadrat plus 3x plus 2, kalau kita faktorkan, x kuadrat itu adalah x kalikan dengan x, sedangkan 2 itu adalah 1 kali 2. Kalau dijumlahkan hasilnya 3. Sehingga di sini menjadi x. Kenapa x min 2? Karena di sini pembuat nolnya, x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1. X plus 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 2. Nah, min 2 dengan min 1 lebih kecil min 2, berarti penyelesaiannya langsung saja. Karena di sini lebih dari 0 dan x kuadratnya positif, maka penyelesaiannya menggunakan atau. Yang kiri ditempati oleh bilangan yang lebih kecil tadi, x kurang dari min 2 atau x lebih dari min 1. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu gx lebih dari 0. Gx sendiri itu adalah 8x min 2, sehingga menjadi 8x min 2 lebih dari 0. Kemudian pindah ruaskan, min 2 nya berarti 8x lebih dari 2, maka x nya adalah 1/4. Nah, sekarang kita lihat, karena di sini positif semua 1 dan 4 penyelesaiannya, maka untuk x kurang dari min 2 kita abaikan saja karena tidak ada nilai yang lebih kecil dari min 2. Nah, sekarang kita lihat yang lebih besarnya, x lebih besar min 1 sama x lebih besar 1/4. Kita ambil yang lebih besar saja, yaitu x lebih dari 1/4. Apakah 1 dengan 4 itu lebih dari 1/4? Kalau lebih dari min 1 kan pasti, karena di sini positif, sedangkan x lebih besar min 1 itu adalah negatif. Maka 1 dan 4 sudah pasti lebih dari min 1. Sedangkan apakah 1 dan 4 ini lebih dari 1/4? Ya, karena 1/4 itu nilainya adalah kalau didesimalkan 0,25. Maka 1 dan 4 masuk atau memenuhi kriteria semua, sehingga HP-nya adalah dua-duanya juga memenuhi syarat. Maka pada soal nomor 5, himpunan penyelesaiannya adalah 1,4. Nah, demikian video pembelajaran tentang persamaan logaritma bentuk 1 sampai bentuk 3. Sebelum saya akhiri, ada kata-kata yang menarik bahwa dunia ini penuh dengan orang baik. Jika kamu tidak dapat menemuinya, jadilah salah satunya. Ya, seperti itu. Sehingga kalau kita menjadi orang yang baik, maka dunia ini akan dipenuhi oleh orang-orang baik dan tidak ada kemungkinan orang-orang yang tidak baik di dunia ini. Nah, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan tetap selamat, tetap semangat. Mari bagikan video ini agar semakin banyak sahabat cerdas yang terbantu memahami tentang persamaan logaritma. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.